Hei! Pukulan itu mengenai, dan suara tumpul datang dari dinding, tidak pecah seperti dinding batu biasa. Dinding yang diresapi logam sangat tangguh dan sulit ditenggelamkan. Tidak rusak. Kekuatannya sedikit lebih buruk. Sudah kuat. Beberapa pukulan lagi sudah pasti patah. Ribuan jiwa penuh warna-warna gugup, terutama telinga dan tikus. Terakhir kali mereka menjelajahinya, mereka mencoba segala cara dan bahkan menggunakan kekuatan tabu. Tetapi kekuatan jiwa terlalu lemah, dan mustahil untuk mengguncang tembok dan akhirnya kembali tanpa hasil. Sekarang Luo Zeng hanyalah pukulan, dan depresi di dinding memang tidak mengecewakan. Dinding ini lebih keras dari yang saya kira, kata Luo Zeng dalam hati. Tanpa terlalu banyak ragu, Luo Zeng melangkah maju dan meninju dinding. Hei! Dengan suara membosankan, depresi mendorong ke dalam 2 inci. Kembalilah. Hei! Hei! Setiap pukulan dibombardir, dan seluruh ruang bawah tanah atau bahkan seluruh menara akan bergetar. Di pintu masuk lorong di atas ruang bawah tanah, beberapa orang dari orang-orang Jiuli berdiri di atasnya dan bisa dengan jelas merasakan getaran dari bawah. Saudaraku, dia benar-benar menghancurkan tembok, kata gadis kecil itu. Ayo tunggu sampai orang-orang di bawah ini mati. Ayo, kata saudara lelaki gadis kecil itu. Gadis kecil di hati masih agak kusut. Dia masih memiliki beberapa kekhawatiran tentang keamanan daging, tetapi dalam situasi seperti itu, dia benar-benar tidak bisa menghentikannya. Keluarga Mouse dan Mouse tidak akan setuju, dan ribuan jiwa alien di ruang bawah tanah tidak akan setuju. Kami masih meninggalkan beberapa, dan itu akan merepotkan jika kami menghubungi kami, kata seorang Jiuli. Gadis Teran hanya bisa mengikuti mereka untuk meninggalkan lorong bawah tanah. Hei! 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 Dinding logam semakin tenggelam, dan permukaannya juga runtuh dengan beberapa retakan sebesar ibu jari. Di sisi lain dinding, sebuah lingkaran penuh ukiran diukir. Pola rumit ini membentang di sepanjang dinding sampai ke platform di kedua sisi dinding. Pada platform ini adalah 2 baju besi biru hitam. Kedua baju besi itu tingginya sekitar 1 orang, dengan 2 pisau berkarat di tangan mereka. Bentuknya suram dan banyak, dan lantai seukuran ibu jari terbungkus di sekitar permukaan baju besi. Mereka telah berdiri di sana selama bertahun-tahun. Berapa banyak perubahan yang mereka alami. Tidak ada gerakan, dan mereka berada di sisi terakhir dari kuil surga, dan mereka ditutupi oleh daerah gelap di kedua sisi. Tidak ada ras yang pernah mengamati keberadaan 2 baju besi. Ketika Luo Zeng berulang kali mengeluarkan lebih dari 20 pukulan, dinding itu akhirnya rusak. Pada saat ini, semua jiwa alien meregangkan leher mereka dan mencoba melihat pemandangan di belakang melalui celah. Apakah itu Luo Zeng, atau Mouse, yang atau alien lain tidak tahu apa yang ada di balik dinding? Hei! Di bawah retak dinding, pola lengkap aslinya akhirnya runtuh. Ketika pola pecah, sinar terus menyebar sepanjang pola-pola ini, dan menyebar dengan cepat pada platform. Rantai yang melibatkan kedua baju besi juga rusak. Hei! Hei! Kepala 2 baju besi itu memancarkan 2 sinar merah. Kehilangan ikatan rantai, baju besi bertahan dan melompat dari platform dalam 1 langkah. Hei! 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 Armor biru hitam ini tidak tahu berapa bobotnya, dan setiap langkah di tanah membuat tanah bergetar. Suara apa itu? Sepertinya sesuatu akan datang. Aku tidak tahu apa itu. Jiwa-jiwa antar ras juga sangat ingin tahu, tetapi celah-celah di dinding terlalu sempit. Bahkan jika Luo Zeng berdiri di garis depan, tidak bisa melihat apapun melalui celah. Setelah mendengar suara, mencicit, Luo Zeng juga memiliki sedikit kewaspadaan di hatinya, mengerutkan kening dan melangkah mundur dan bergerak dengan lembut. Hei! Pada saat ini, suara mencicit tiba-tiba melonjak, dan dinding yang telah tersembunyi keluar tiba-tiba menggembung ke dalam. Zi! Pada saat yang sama, semua orang mendengar air mata logam yang berlinang. 4 pisau karat dibor di tengah dinding. Ini juga respon yang sangat cepat untuk Luo Zeng. Ketika dia melihat dinding menggembung, dia akan mundur. Jika tidak, tubuhnya mungkin telah ditembus oleh pisau karat ini. Zizi! 4 pisau karat bergoyang di dinding, dan 2 lubang bundar muncul di dinding. 2 lintasan lapis baja yang kokoh melewati lubang dan bergegas menuju banyak jiwa di ruang bawah tanah. Pensiun. Luo Zeng tidak punya waktu untuk mengamatinya dengan cermat, dan mengambil Ling Frost kembali. Jiwa-jiwa yang awalnya berkerumun di belakang tubuh Luo Zeng langsung dihancurkan oleh Luo Zeng. Jiwa-jiwa alien yang berkumpul di ruang bawah tanah juga dalam kekacauan pada saat ini, dan mereka bergegas untuk memanjat saluran. Anda telah mengisi saya dengan lorong. Pergi. Armor apa ini? Ini jebakan, jebakan. Hei! 2 baju besi melompat di ruang bawah tanah dan berayun ke jiwa alien. Berat baju besi ini sangat mengerikan. Mungkinkah jiwa-jiwa itu memiliki kemampuan bertahan sekecil apapun? Jiwa-jiwa yang hancur secara langsung tersebar. Tidak hanya itu, tetapi roh-roh matahari yang sedikit tersentuh oleh mereka, dan mereka juga sekarat. Jiwa yang kuat dari jiwa juga sangat rapuh di depan baju besi ini. Semburan jeritan duka membuat ruang bawah tanah ini menjadi ladang surat. Satu-satunya cara untuk hidup masih ada di sana. Selama jiwa pikiran masih terpelihara, mereka menjadi gila dan bergegas menuju saluran ke atas. Dalam keadaan ini, di mana mereka peduli dengan roh-roh matahari lainnya? Beberapa orang bahkan mulai membunuh jiwa apapun yang ada di depan mereka. Luo Zeng dan Ling Frost juga masuk ke lorong. Dia membuka jalan dengan daging, dan jiwa di depan sama sekali bukan halangan. Namun, selama periode 2 kali, ia dan Ling Xuang berada di bawah saluran. Ketika Luo Zeng bersiap untuk menginjak saluran 1 langkah pada satu waktu, ada istirahat tiba-tiba di bagian atas dari bagian itu. Boom! Seluruh saluran ke atas runtuh tanpa peringatan, dan semua makhluk hidup hancur. Apakah itu benar-benar jebakan? Atau apakah tikus-tikus itu salah? Hati Luo Zeng sekilas berpikir.
Salurannya rusak. Ah, tolong. Armor itu mendatangiku. Banyak jiwa alien melihat jalannya istirahat dan hampir jatuh dalam keputusasaan. Ruang di ruang bawah tanah tidak besar, dan ribuan jiwa yang saling berkerumun. Kedua tangan baju besi terus berputar dengan 4 pisau karat, seperti 2 badai logam, dan mereka kiri dan kanan di ruang bawah tanah ini. Setiap jiwa yang terlibat dalam badai logam ini langsung dilenyapkan, tanpa kecuali. Ram, aku takut. Ling Xuang mengambil tangan Luo Zeng, dan matanya penuh kengerian. Dari 2 dinding baju besi sampai sekarang, tetapi 5 atau 6 waktu bernapas, hanya 1000 dari ribuan jiwa. Di sini adalah ruang lingkup candi, tidak dapat dipisahkan dari sisi lain. Yang lebih berbahaya daripada lautan makna sejati, saat ini adalah jalan.